Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas adanya iman dan Islam yang diberikan kepada kita sekalian. Khususnya diberikannya kekuatan kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah Ramadan di tahun 2026 ini. Pemirsa MH TV yang kami hormati. Kita berada saat ini di bulan Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan hadirnya kita di bulan suci Ramadan merupakan pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu tentunya kita berusaha mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini. Pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah. Di bulan suci Ramadan sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang memang sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bagaimana hamba-hambanya ini kembali kepada fitrah asal kejadiannya. Karena lahirnya manusia ini dalam keadaan fitrah. Yuladu alal fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan yang suci. Maka hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci pula. Dan itulah salah satu tujuan daripada Ramadan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini juga ada sebuah penguat untuk bisa optimal dan tercapai target dalam bulan suci Ramadan itu, yakni berzakat. Zakat ini juga masuk di dalam rukun Islam yang ketiga. Maknanya adalah bahwa kesempurnaan daripada keislaman kita manakala kita bisa menunaikan zakat. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang disandingkan antara sholat dan zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Artinya adalah bahwa antara sholat dan zakat ini sejajar, sama bobotnya, sama nilainya. Menunaikan zakat, menunaikan sholat, harus juga menunaikan zakat. Seirama di dalam ayat Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam kita mendidik diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, bagaimana dia bisa menyelenggarakan dan menjalankan kedua ibadah ini secara bersamaan, secara paralel. Karena memang hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Faktanya, sayangnya, di tengah masyarakat sistem edukasi dan pendidikan yang diberikan, ya, kebanyakan mengutamakan sholat, tapi tidak mengusahakan bagaimana dia bisa menjadi seorang muzaki yang menunaikan zakat. Dan tentulah kita harus merubah mindset dan cara pandang kita, ya, serta cara mendidik kita, agar kiranya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kita sebagai umat Islam ini bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban kita, ya, berupa salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memang adalah hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita menjalankan tugas kita secara horizontal. Artinya bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifatul fil ard. Artinya manusia menjalankan tugas-tugasnya sebagai hamba dan tugas-tugasnya sebagai khalifah. Salah satu tugas kekhalifahan itu adalah menunaikan zakat. Karena zakat ini berarti memberikan kesempatan
ya, dan memberikan pemerataan keadilan, ya, dan distribusi kekayaan itu yang merata. Bukan hanya dikuasai keuangan itu dan finansial oleh orang-orang tertentu, orang-orang sedikit saja, segelintir manusia saja. Tapi hendaknya dia merata, dan itulah gunanya zakat. Bahwa orang-orang yang du'afa, orang-orang yang miskin, yang dalam asnaf, ya, 8 asnaf, itulah yang menjadi hak milik juga mereka untuk bisa sejahtera dan bisa bahagia. Oleh karena itu, di dalam menunaikan zakat ini, bukan berarti kita harus menunggu kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan diri kita. Tapi di saat memang sudah terpenuhi syarat dan ketentuan zakat itu, maka kita tunaikan. Bahwa persyaratan daripada zakat itu, manakala kita telah memiliki 85 gram senilai dalam 86 gram emas, ya, dan dengan haul, ya, 1 tahun kita memilikinya, maka kita berkewajiban menunaikan zakat. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita tunaikan zakat itu dengan sempurna, ya, dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku, sehingga manfaat, ya, menjadi berganda, ya, karena kita jalankannya di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penilaian dan memberikan ganjaran yang berlipat ganda atas zakat yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.